Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami sapa terlebih dahulu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami masih boleh bersama-sama di rumah kami masing-masing melalui ibadah minggu kami pada hari ini. Inilah kami Tuhan, umat-Mu yang merindukan persekutuan kami dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kehidupan kami, dan benar-benar akan menjadi membangun iman rohani kami untuk melakukan setiap perbuatan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa permohonan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak ilang kita haganupan, hata ini bata-bata bani minggutta sadarion, ay mana tertulis bani Lukas bindu 12 ayat 10 tolu dan subani ayat 20 sada. Biar Bapak ilang hubasahon pairi kiri kita ibaga suhurta, anggo ibu kahita bibilta, pairi kiri kita ibaga suhurta membasah hatani Tuhan. Judul bagal ni, pasal halak na bayak tapi na oto. Adong masa halak humbani halak nama bui ai nama katahon hubani guru hatahon hamma saninakku ase ibagi sietenaon nami ai rappakon ahu tapi nini mahubani ambia isi babakit ahu gabe panguhum barang si bagi tian-tianan banima lanjar ihatahon mabani sidia jaga mahanima ramotkon hanima madirinima dopak segala uhur haud ay agi marlobi-lobi halak seng humbani artani ay goluhni gabi ihatahon masada limbaga bani sidia ninima adong masada halak na bayak bueido gogoh ni jumani jadi marpikir-pikir ma ia ibaga suhur ni sonon ahama si bahenonku ay seng dong be hasiatan ni gogoh ni jumakku gabi ninima on mahubahin huparseda ma tuanganku anjaha hupauli ma si bagal honon ni ay asi hujai hupatupu ganup ome ay apa artakku haganup anjahanikku ma bani tonduyhu ale tonduyhu doma sirsir buei artamu suku 3 tahun on ay pe marsaran maho mangan minum anjaha marmalas ni umur tapi nini na bata mahubani ho naoto sabor nginon ma buaton hosah mo humbang anjaha na pinar sir min bani isemain sonai ma ujung ni halak na patupu-tupu arta bani dirini anggoseng bayak ia bani na bata aima dasmi. Bapak inang kita haganupan na hinargani Tuhan. Haganup kita kuria draong gado iperhadapkan bani masalah keluarga. Masalah keluarga on ay masalah tading-tadingan, harta warisan. Ini sering menjadi pergumulan di tengah-tengah satu keluarga. Jadi ini masalah harta warisan tentunya kita selaku simada harta warisan ai akan berjuang dohita asisonaha batta mungkin si bahatan mungkin ang golang hita pe tapi halak nalegan mungkin onggahuma iidah kita mengalami hal nasisonayai. Jadi ketika hita iperhadapkan bagi masalah aima untuk bisa membagi harta warisan yang baik, maka kita harapkan satu figur, yaitu figur yang bisa untuk membela kita dalam setiap pembagian harta warisan. Bapak inang kita ganupan, jelas misi Tuhan Yesus apa ke dunia ini? Misi Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan semua umat, untuk paluahkon haganup hita jolma marhitei tolu pahara bani pelayanan ni padaskon ambilan nama diar Injil sonai homa age mengajari
dopai manambari. Tapi terkadang Bapak Inang, kita sering salah menempatkan posisi Yesus datang ke dunia ini. Maksud kesonon Bapak Inang, kita genup na hinargani Tuhan Yesus. Onda sebenarnya na sunobut domu bani ambilan taon. Apa yang dikatakan? Contoh yang bisa kita ambil dalam khotbah kita hari ini pada minggu ini Bapak Inang. Ibahen hitado Yesus ai magabisi bagi tian-tianan. Coba kita. Padahal sudah jelas tadi misi Tuhan Yesus itu adalah padaskon hatri nebata, dop ai manambari, dop ai mengajari. Tapi terkadang kita menempatkan Yesus itu sebagai tian-tianan. Nah, coba kita periksa. Mari tehoni hatri nebata, nadop itangar hita no konai dop kosi ibasa hanami. Nini Tuhan Yesus maka tahun banyak 14 ambia. Siapa bakit ahu gabe panguhum barang si bagi tian-tianan banima. Nah, karena apa? Karena Yesus datang ke dunia ini untuk tidak membagi harta warisan, bukan. Sehingga Yesus jelas mengatakan ambia siapa bakit ahu roh dunia on gabe panguhum lahu membagi si tian-tianan. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran yang datang kepada Yesus itu untuk minta pembelaan. Aima adalah uhur haut. Yesus tahu dalam hatinya ada uhur haut, ada ketamakan. Aima ase ibahin Yesus maritihon yang bilang on usihani marhitai sada limbaga. Aima halak na bayak tapi na oto. Itu artinya orang yang kaya yang tidak pernah merasa puas dengan hasil kekayaannya. Bukan dia artinya dia dalam pengetahuannya dia bodoh, bukan. Tapi kebodohannya di situ adalah dia tidak tahu menempatkan hasil yang dia dapatkan dari kekayaannya. Tidak bisa dia songon istilah bahasa Malungun lang boy manjoje songon aha nahina resuh koni naibata. Bapak Inang, saya sebutkan dalam satu kisah untuk menggambarkan tentang ketamakan dan kerakusan ini. Ada satu kisah, ada satu petani yang menemukan sebuah mata air ajaib, ya. Dia menemukan mata air ajaib, dan mata air ajaib ini ternyata bisa mengeluarkan kepingan uang emas. Bayangkan hitamai Bapak Inang. Dong mata air bisa mengeluarkan kepingan uang emas. Jadi dia terus mengalir. Jadi si petani terperangah melihat, banyak kali kepingan uang emas ini. Bayangkanlah seperti air itu kan mengalir terus. Seperti itulah uang emas itu mengalir dari mata air yang dia temukan itu. Jadi karena dia terperangah, pasti saya akan kaya katanya. Akhirnya dia mengambil beberapa ember, dia tampung kepingan uang emas itu sehingga semua ember yang sudah tersedia sudah penuh. Nah, sudah penuh. Lantas dia membawa ember yang berisi kepingan uang emas ini ke rumahnya yang sudah hampir reot karena dia tadi miskin. Nah, tapi dia tidak pernah puas, maka dia ambil kembali beberapa karung dan kembali ke mata air itu untuk menampung, untuk mengisi dari mata air itu adalah uang yang mengalir secara terus menerus. Maka dia tampung, dia isi karungnya, tidak pernah puas sampai sudah penuh. Maka dia berpikir, sudah penuh, tidak ada lagi tempatnya. Langa dong be tempat nih Bapak Inang, hale dong magok, ember dong magok, karung dong magok, HP terus dong mengalir dari mata air ini. Maka apa yang dia lakukan? Beginilah, saya koreklah tanah. Jadi ikorek ma tanohon, ibain ma satu lubang yang begitu dalam. Untuk apa? Untuk menimbun aliran
uang emas tadi yang disalurkan oleh mata air itu. Maka berkumpullah, masuklah, tertampunglah di dalam lubang yang sudah dia gali itu. Airnya sudah penuh. Tapi kok terus-terusan mata air ini masih mengalir? Sayang kali lah ini. Jadi dia berpikir dan dia berangan-angan, saya akan kaya, saya akan kaya, saya akan kaya, saya akan kaya. Masih apa yang saya dapatkan pasti akan bisa saya dapatkan, katanya. Nah, akhirnya dia istirahat karena udah kelelahan. Kelelahan menampung, menggali lubang, semua sudah terisi, dia kelelahan. Jadi akhirnya karena dia kelelahan, istirahat dia di samping mata air yang tetap mengalirkan mata uang emas. Jadi karena angan-angannya yang terlalu tinggi, dia tidak menyadari bahwa aliran uang emas itu tetap mengalir. Akhirnya dia tertimbun oleh aliran uang emas yang terus mengalir dari mata air itu. Bapak inang hita ganupan nah hinargani Tuhan. Sonai ma akibat ni dia, karena dia tidak pernah merasa puas, akhirnya dia mati sendiri ditimbun oleh harta kekayaannya. Dia mati tertimbun bersama dengan ketamakannya karena dia tidak pernah berkata cukup. Bapak inang hita ganupan nah hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Halanya itu sia tahun baniat 15. Coba kita baca dengan jelas Bapak inang. Di ayat yang ke-15 yang mengatakan bani bahasa Semalungun jaga mahanima. Ramot kon hanima badiri nima dopak sagala ukur haut. Ai age marlobi-lobi halak sing humbani artani ai geluh nih. Kan begitu. Coba. Di dalam khotbah kita hari ini mengajarkan Yesus dengan tegas mengatakan, ingat, kalau kita mau hidup, tidaklah dari kekayaan itu, tidaklah dari hasil kekayaan itu, tapi adalah kehidupan kita bersumber dari Yesus Kristus. Itu maksud Tuhan. Kehidupan kita bersumber dari Yesus Kristus. Ini sobat bani sada kata bijaksana. Keserakahan dan rasa cukup tidaklah ditentukan oleh seberapa besar harta kita, tetapi seberapa erat kita menggenggamnya. Pikir hon hita ma Bapak inang. Anggo erat do hita, anggo politik do misalnya ijolom hita iramat kon hita harta kekayaan ta ai, hujai do uhurta, tarjai do uhurta, langbo hita paluakon ai, maka akhirnya songon na sinobut bani sada kisah nokama, kita mati tertimbun di dalam harta kekayaan kita. Tapi kalau kita menggenggam dengan rasa cukup do Tuhan, hidup ni hurmu hubaku. Begitu ya. Cukup do Tuhan, hidup ni hurmu hubaku. Ketika kita berkata seperti itu, maka kita akan mengucapkan syukur. Syukur bagi Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita dapatkan itu adalah membuat kita merasa berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Satu lagi kisah yang mau saya katakan, dalam syukur setiap orang percaya kepada apa yang dia dapatkan dan apa yang dia peroleh dari Tuhan. Ini sobat bani sada kisah sonon. Ada seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, yang bisa dikatakan ya kondisi finansial keluarganya morat-marit. Nah, kan begitu. Nah, jadi istrinya sering marah-marah, tidak pernah membeli barang-barang, tidak pernah membeli kursi. Seperti tetangganya. Tetangganya sudah beli kursi, beli lemari, beli kereta, beli ini. Nah, jadi dia juga kepingin, tapi apa boleh buat? Tidak ada yang bisa didapatkannya untuk membelikan semua peralatan rumah tangga tersebut. Nah, Bapak inang kita ganupan, suatu saat
suaminya itu atau si lelaki ini berjalan di suatu jalan, dan ketika dia berjalan di tempat yang sunyi, dia tersandung. Dia tersandung sehingga dia duduk, dia pikir apa yang membuat kakinya tersandung. Ternyata ada satu koin penyok. Ya, ada satu koin penyok. Ketika dia tunduk, dia menemukan, oh ternyata koin penyok ini rupanya. Jadi dia kesal. Gara-gara ini kakiku jadi tersandung, kata si lelaki tadi. Tapi dia berpikir, oh saya bawa aja ini ke bank, mana tahu buat rezeki bagi saya. Nah akhirnya Bapak Inang, laki-laki itu membawa koin yang penyok itu ke sebuah bank. Tapi setelah sampai dia ke sebuah bank, justru petugas bank mengatakan seperti ini, ini bawa aja Pak ke tempat kolektor, katanya. Mana tahu dia mau untuk mengambil koin penyok ini. Nah, jadi akhirnya singkat cerita, si lelaki tadi membawa koin penyok itu kepada si kolektor. Dan kolektor ini ya menghargai juga sih jerih payahnya si lelaki tadi. Akhirnya si kolektor ini menawarkan, oke lah, saya akan mau mengambil koin penyok ini seharga $30. Ya, seharga $30. Kalau kita bandingkan Bapak Inang, $1 itu sekarang ya lebih kurang Rp14.000, kan begitu. Nah kalau kita kalikan itu Rp14.000 dikali 30, itu berarti sama dengan Rp420.000. Apa enggak bahagia si lelaki tadi yang tidak punya uang apa-apa, sekejap saja dia bisa mendapatkan uang dengan Rp420.000. Malah subur nih Bapak Inang. Karena apa? Rezeki nomplok, kan begitu. Rezeki nomplok. Nah, jadi ketika dia melihat sebuah toko, ketika si lelaki ini membawa uangnya dengan Rp420.000 ini, dia melewati sebuah toko perkakas. Ya, sebuah toko perkakas yang dilihatnya di situ adalah ada beberapa lembar kayu sedang diobral. Ya, kayu yang sedang diobral. Maka dia berpikir, kalau saya belikan ini, nanti bisa saya jadikan entah bikin beberapa rak untuk istri saya, entah bikin lemari, entah bikin rak, pokoknya pasti ini akan bisa berguna bagi istri saya, karena itu yang dibutuhkannya dalam pikiran si lelaki tadi. Akhirnya dia singgah ke toko itu dan membeli beberapa lembar kayu yang sedang diobral pada saat itu. Bapak Inang kita genupan, dia membeli kayu itu dengan ya seharga $30. Ya, seharga $30. Yang tadi uangnya kan $30. Maka dibelikan kayu itu $30. Nah, jadi dia membelikan $30. Akhirnya jadilah dibawanya lah kayu ini. Dibawanya lah kayu ini seharga $30. Maka ketika dia membawa kayu ini, dia melewati pertukangan kayu. Nah, jadi dia mengatakan seperti ini, cantik kali kayu yang dibawa bapak ini. Pikirnya, saya tawarkan aja itu. Karena kan kalau tukang kayu pada dasarnya itu, tukang perabot-perabot itu, pada dasarnya itu adalah dia tahu melihat kayu mana yang cantik, mana yang bagus. Sehingga dia berpikir bahwa kayu yang dibawa oleh si bapak ini tadi adalah kayu yang bagus, yang memang kualitasnya bagus. Akhirnya dia menawarkan, Pak, sama ku aja kayumu itu, saya belikan.
saya beli dengan harga $100. Bayangkan kita mai Bapak Inang. Tadi dia beli $30 dan dia jual atau ditawarkan lagi dengan $100. Tapi IP nini tukang peraboton anggo lang rapi hang duit boy domu tu karhon lamari yang cantik yang juga sama harganya dengan $100 seperti yang saya tawarkan katanya. Akhirnya jadilah kesepakatan, dibawalah lemari ini. Lemari aja lah sama aku katanya, nggak usah uang karena lemari ini sangat dibutuhkan istri saya katanya. Akhirnya dibawalah lemari ini. Nah, ternyata di tengah jalan ada di situ perumahan baru. Ada perumahan baru. Dan ada seorang wanita yang sedang mendekorasi rumahnya karena baru kan dia dekorasi menyusunnya bagaimana supaya cantik rumah yang baru ini. Akhirnya dari jendela dia terpelongo melihat si bapak tadi yang membawa lemari yang cantik ini. Akhirnya si perempuan tadi juga, cantik kali lemarinya, cocok kali nanti ini dibikin di rumahku ini katanya, karena dia tadi sedang mendekorasi, cocok kali lah ini nanti dibikin di sini. Saya tawarkanlah supaya dikasihnya lemarinya itu. Maka si perempuan tadi, si wanita tadi karena terpikat dia melihat lemari yang dibawa si bapak tadi, maka dia menawarkannya, saya beli kalah lemarimu seharga $200 katanya. Apa enggak? Luar biasa perasaan bapak itu mendengarkan itu. Saya belikan, saya tawarkan lemarimu itu dengan $200. Bapak Inang kita ganupan karena agak ragu si bapak ini, kasih enggak gitu kan. Akhirnya karena ditengok si perempuan ini, laki-laki ini agak ragu, maka dia menawarkan kembali lebih tinggi. Kalau tidak setuju, saya akan berani menawarkan $250 katanya. Nah, jadi terkejut si bapak ini, $250. Oh, udahlah. Nah, akhirnya dijual lemarinya ini dengan $250. Kalau tadi diuangkan itu adalah $3.500.000. Jadi di perjalanan menuju ke rumahnya dia sudah membawa uang $3.500.000 atau $250. Jadi di tengah jalan sudah dekat rumahnya. Dohorma yang rumah nih. HP itu ngadalah naik nak konayai rohma panakko. Datang pencuri. Maka diancamlah dia. Nah, diancamlah dia. Akhirnya dirampaslah, dicurilah uangnya yang $3.500.000 itu. Daripada aku dibunuh, pikirnya dia kasihkan aja. Pergilah dia lari pencuri ini. Ternyata karena sudah dekat tadi rumahnya, istrinya sudah melihat apa kejadian yang di depan matanya, yang suaminya adalah didatangi seorang pencuri. Maka berlarilah istrinya untuk mendapatkan suaminya. Jadi ini ada apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Apa yang diambil oleh si pencuri tadi? Tapi si suami berkata demikian, gak ada apa-apa. Yang dicurinya adalah hanya 1 koin penyok saja. Itu yang dia katakan. Artinya Bapak Inang kita ganupan lah hinargani Tuhan Yesus Kristus. Dia, bapak itu masih bisa bersyukur. Karena apa? Dia tidak menilai bahwa yang dicuri pencuri itu adalah $3.500.000. Tapi dia menilai bahwa yang dia curi itu hanya sebatas koin yang penyok tadi yang membuat dia sempat tersandung. Anggohita Bapak Inang, kalau kita mungkin berpikir, bangun aku naik $3.500.000 itu koin. Akhirnya kita bisa stres. Tapi ternyata si bapak tadi, karena dia berpikir bukan $3.500.000 yang hilang, tapi adalah hanya 1 koin penyok yang dia dapatkan di perjalanan tadi. Bapak Inang kita ganupan lah hinarkan Tuhan Yesus. Ase remban-remban yang bilanon sebenarnya yang mau diharapkan humbata aima.
Janganlah kita menjadi hamba uang. Ya, janganlah kita menjadi hamba uang. Cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Sekali lagi saya katakan, janganlah kita menjadi hamba uang dan cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Karena Yesus tadi sudah berkata, bukan dari harta kekayaan itu sumber kehidupan kita. Itu artinya bahwa sumber kehidupan kita adalah bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, domai paundos kam hatamu hubanami. Asimalos mahurnami manjalohon hatamu in. Urupi ham hanami lahomak kagoluh konsi anjana porsaya dohanami Tuhan bani ahana binirimu hubanami sukup doha ganupan in ulang hanami Tuhan terpengaruh bani ahana masa naido pakon hanami sehingga lupa hanami sumber ni hagoluhan nami aima anakmu Tuhan Yesus Kristus naboi memberi hagoluhan sisa dokah hidukahni terpuji maham Bapa ibagas Yesus jalo hama tunggu nami. Amin.